Shalom jemaat GBI Rumah Persembahan. Kita berjumpa kembali dalam ibadah online atau streaming serial pendalaman Alkitab mengenai kitab Ayub, di mana Ayub mengalami musibah aneka malapetaka dan akhirnya Ayub dipulihkan. Kapan Ayub dipulihkan? Judul perikop keadaan Ayub dipulihkan itu pasal 42 mulai ayat 7. Nah, itu di atas ayat 7 itu keadaan Ayub dipulihkan. Di atas ayat 7 itu ayat 6 di mana Ayub mencabut perkataannya. Ayub menyesal setelah bertemu dengan Tuhan secara pribadi dengan pribadi, maka Ayub menyadari bahwa dirinya hina, bahwa dirinya memang soleh tapi tidak sempurna. Ada kesalahan juga yang telah dia lakukan. Maka Ayub mencabut perkataannya. Nah, apa yang dicabut? Kita sudah belajar, dia mencabut kekecewaan. Dan kali ini Ayub mencabut perkataan di mana dia merasa benar. Ayub pasal 6 dia kecewa. Kenapa dia kecewa? Karena dia merasa benar. Orang itu kalau merasa salah lalu ada masalah, ya memang saya layak mengalami hal ini karena memang saya salah gitu ya. Tapi kalau nggak merasa salah gitu, oh saya bener kok ngalami seperti ini. Anak buah misalnya salah lalu dihukum sama bos gitu ya. Waduh, ya sudah Pak, saya minta maaf. Tapi kalau anak buah nggak merasa bersalah gitu ya. Nah, memang Ayub itu tidak salah dalam hal berkata-kata tentang Tuhan. Jadi waktu Tuhan marah kepada Elifas, Bildad, Zofar, maka Tuhan marah kepada Elifas. Kamu tidak berkata-kata yang benar seperti hambaku Ayub. Jadi teori mengenai Tuhan ya itu Ayub benar, tetapi hidupnya Ayub tidak sempurna. Ayub ada kesalahan yang akhirnya dia akui. Dia cabut perkataannya. Lalu Ayub dipulihkan. Nah, kita akan lebih detail mengenai apa yang dicabut oleh Ayub, yaitu pasal 9. Ayub pasal 6 itu Ayub kecewa, pasal 7 dia mengeluh hidupnya berat, pasal 8 dia dinasehati. Menjawab nasihat ini, maka pasal 9 Ayub berkata ayat 15, walaupun aku benar tidak mungkin dia, D-nya ini huruf besar, jadi Tuhan, dia menyalahkan aku, dia membela aku. Ayat yang ke-20, sekalipun aku tidak bersalah, ia, itu Tuhan, menyatakan aku bersalah. Ayub pasal 9 ayat 21, aku tidak bersalah. Ayat 35, karena aku tidak menyadari kesalahanku. Ayub pasal 10 ayat 7, padahal engkau tahu, E-nya huruf besar ya, padahal Tuhan tahu bahwa aku tidak bersalah. Ayub pasal 13 ayat 18, aku yakin aku benar. Jadi ini bukan satu kali diucapkan, berkali-kali Ayub yakin sekali bahwa dirinya tidak punya kesalahan. Nah, ketika orang merasa tidak punya kesalahan, maka tentu mengalami sesuatu yang dianggap tidak pantas untuk dialami, itu bisa kecewa, dan kecewanya bisa berlarut-larut. Tapi saya bersyukur bahwa Ayub akhirnya menyadari, lalu mencabut perkataan-perkataan yang pernah dia ucapkan. Waktu Ayub merasa tidak bersalah, maka sebenarnya dia sudah melangkah lebih jauh lagi, yaitu Ayub mau minta menghadap pada pengadilan yang netral. Siapa itu pengadilan yang netral, di mana yang akan diajak ke pengadilan itu Ayub dengan Tuhan. Jadi Ayub mengajak Tuhan untuk ke pengadilan yang netral. Wah, ini sebenarnya ini Ayub ini nyaris hampir menyalahkan Tuhan. Tapi untung saja Ayub segera sadar ya. Itu Ayub pasal 9 ayat 32. Aku merasa tidak bersalah andaikan aku mengajak Tuhan ke pengadilan yang netral. Dan Ayub pasal 31 itu masih lagi Ayub ngotot. Sekali lagi aku tidak bersalah. Namun ini membuat penderitaan Ayub hanya tidak ada akhir atau ujungnya. Ketika Elihu memberikan nasihat yang pas, dia marah kepada Ayub, dia marah kepada Elifas, dia marah kepada dua pihak yang sedang berdebat ini. Ayub melihat ini orang kok netral ya. Dia marah sama Elifas, dia marah sama aku juga. Akhirnya dia menghadap Tuhan, dan Tuhan menantang Ayub. Tantangannya keras sekali sehingga akhirnya Ayub istilahnya kayak menyerah angkat tangan. Dan Ayub sadar bahwa
dia hina di hadapan Tuhan. Kalau Yesaya berkata kesalehan itu seperti kain kotor. Maka akhirnya Ayub bertemu dengan Tuhan pribadi. Dan dia menyadari seperti yang dikatakan dalam kitab Roma. Kalau kita orang zaman sekarang ya membaca Alkitab, maka kita akan menjumpai kitab Roma 3:23 berkata bahwa semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Jadi orang yang paling baik, paling soleh, kalau saudara mungkin punya idola, siapa yang Anda anggap paling soleh, paling baik di dunia sekarang ini? Atau gampangnya gembala saudara, ketua sinode saudara, saya yakin dia punya kesalahan. Ya, pasti dia punya kesalahan. Entah mungkin pernah dalam satu waktu melayani, motivasinya persembahan kasih, atau dia kaya raya, dia nggak peduli sama persembahan kasih, amplopnya nggak pernah dibuka, langsung kasih orang lain, masukkan kasih. Ya. Tapi mungkin dia ingin terkenal, mungkin dia sombong, mungkin dia keras kepala, mungkin dia sama istri tidak lembut ketika sama jemaat lemah lembut. Pasti akan ada kesalahan yang bisa dijumpai. Maka sebenarnya kita nggak boleh berkata bahwa aku tidak punya kesalahan ketika berkatanya itu kepada Tuhan. Ya. Ketika orang ke pengadilan lalu didakwa kamu korupsi, ya kalau nggak korupsi ya berkata tidak begitu ya. Tapi aku nggak punya dosa. Nah, karena kalau pernah bohong gimana? Sekolah pernah nyontek gimana? Ya jadi tentu tidak benar ketika konteksnya berbicara kepada Tuhan. Aku tidak bersalah. Untung saja, saya bilang untung. Kenapa? Ayub akhirnya menyadari dan dia menyabut perkataannya. Nah, saya akan membaca atau menceritakan kisah yang lain. Ya, ini kalau tadi saya bilang cari orang yang paling rohani. Gitu ya. Di Alkitab juga ada orang yang sangat rohani. Dia bernama Daud. Seorang raja yang luar biasa memerintah 40 tahun. Tuhan kecewa dengan Saul lalu mengganti dengan Daud karena Daud penuh pujian penyembahan. Dia mengalahkan Goliat dan tidak sombong. Lalu akhirnya kerajaannya dikokohkan. Tapi suatu ketika bangsa Israel sempat kena tulah. Dan ketika ada tulah ini maka Daud yang adalah pakar pujian penyembahan, dia tidak mengusir tulah itu dengan kuasa pujian penyembahan seperti bidang yang dipakari gitu ya. Ini menarik ini Daud ya. Dia akhirnya datang kepada Tuhan dan akhirnya waktu dia datang kepada Tuhan itu ditulis dalam 1 Tawarik pasal 21 ayat 16 sampai 17. Jadi Daud itu merendahkan diri di hadapan Tuhan, membangun misbah dan justru ketika dia merendahkan diri, Tuhan berfirman, kamu yang salah. Kalau Daud nggak merendahkan diri, dia tidak akan pernah tahu kalau tulah itu terjadi karena kesalahannya. Saya tidak mengatakan bahwa tulah itu karena kesalahan seorang pemimpin. Bisa iya, bisa tidak. Tapi hanya contoh kasus di mana pernah ada tulah di Alkitab, ya, dalam bangsa Israel. Dan Daud itu menangani dengan cara merendahkan diri. Jadi cara menanganinya, Ayub merendahkan diri, Daud pun saya pakai contoh untuk yang pemimpin yang hebat dan dia merendahkan diri. Nah, kenapa akhirnya Daud sampai pada kesadaran kalau dia yang salah? Itu tadi kan ada di dalam 1 Tawarik pasal 21 ayat 16-17 itu Daud merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan betul-betul setelah Daud membangun misbah itu minta ampun kepada Tuhan, itu tulahnya betul-betul berhenti hari itu. Dan gara-gara kesalahan yang dibuat oleh Daud ini, tulah itu membunuh 70.000 orang dalam 3 hari. 70.000 mati. Di Indonesia kita yang meninggal mungkin sekitar 500-an kalau yang disebut positif ya, di luar yang terduga. Rasanya udah heboh sekali. Ini 70.000 dalam 3 hari. Nah, kenapa Daud sampai pada keyakinan dia bersalah? Maka itu tadi kan di 1 Tawarik pasal 21 ya, 1 Tawarik pasal 21. Maka kalau saya mundur 3-4 pasal, 1 Tawarik pasal 18 sampai pasal 20, itu 3 pasal isinya penuh dengan daftar kemenangan dan keberhasilan Daud. Mengalahkan ini, mengalahkan itu, berhasil menang. Waduh, sampai akhirnya Daud pasal 21 tergoda untuk menghitung jumlah laskar Israel dan tentunya untuk apa dihitung? Untuk dibanggakan. 2 Samuel pasal 24 ayat 17, berkatalah Daud kepada Tuhan, sesungguhnya aku telah berdosa dan aku telah berbuat kesalahan.
Waktu Daud berjumpa dengan Tuhan, dia menyadari kesalahannya. Waktu Ayub berjumpa dengan Tuhan, dia menyadari kesalahannya. Waktu Daud menghitung jumlah laskarnya dan mengumumkannya dengan kebanggaan, ini jumlah laskarku sekian, maka saya kadang-kadang agak ngeri gitu ya, atau saya jujur saya menegur para hamba Tuhan, para pendeta, rekan-rekan saya yang sering menghitung jumlah jemaatnya lalu mendeklarasikan dengan kebanggaan. Tunggu, hati-hati ya. Menghitung jumlah jemaat tentu tidak salah. Untuk apa? Untuk data pelayanan. Oh, jumlah jemaatku sekian, sekarang 1000. Supaya bisa konselingnya itu masih dalam batas yang bagus, menangani, kunjungan, mendoakan. Maka jumlah full timernya misalnya 1 berbanding 40 begitu ya, untuk meningkatkan pelayanan. Wah, itu data yang digunakan untuk melayani lebih sungguh-sungguh. Tentu ini tidak dosa. Tapi ketika dibanggakan, karena Alkitab berkata, firman Tuhan berkata bahwa Tuhan membenci orang congkak, Tuhan membenci orang sombong. Orang sombong itu musuhnya Tuhan. Waktu Daud sombong, bahkan hamba Tuhan yang dicintai, yang Tuhan berkata bahwa dia orang yang berkenan kepadaku, begitu dia sombong maka tidak berkenan lagi, dan itulah terjadi. Untung, kalau saya ini orang Jawa, untung terus. Daud sadar dan itulah berhenti. Untung Ayub sadar, mencabut perkataannya dan dipulihkan. Nah, makanya sekarang saya akan sampai pada nasihat atau ajakan. Karena hari-hari ini kita sebagai orang awam ya, saya dalam gereja, dalam berjemaat, saya ini orang awam karena saya bukan pendeta, bukan PDM, bukan PDP. Saya tidak ditahbiskan secara resmi oleh sebuah organisasi gereja untuk menjadi seorang pendeta. Jadi saya ini kaum awam, jemaat yang melayani Tuhan. Cuma mungkin karena sering khotbah hampir tiap minggu, maka orang panggil saya Pak Pendeta gitu. Bahkan di Medan saya pernah dipanggil terima kasih Boksu gitu. Saya nggak tahu apa itu Boksu. Baru nanya-nanya, oh itu pasti Pak Pendeta. Oh iya, ya disebut Pak Pendeta, disebut Boksu. Kalau ke Amerika, ke Australia, thank you pastor, gitu ya, disebut pastor. Saya kadang ketawa, kadang saya membantah, kadang saya menjelaskan. Tapi saya orang awam yang melayani Tuhan. Tapi untuk melayani tentu saya belajar teologi ya. Dan saya melayani semua gereja, dalam arti saya punya sahabat dengan para pendeta. Karena itu ini bukan maksud saya untuk nyinyir gitu ya. Saya takut nanti Tuhan murka karena waktu build up Sofar sama Elifas ya, marah menegur dengan cara yang salah kepada Ayub. Ini kan kayak sesama hamba Tuhan. Itu Tuhan murka sama Elifas. Jadi saya sadar betul kalau saya salah bicara, Tuhan bisa murka sama saya. Tapi saya mau mencoba menjadi Elihu yang marah dengan Ayub, dan Tuhan tidak marah sama Elihu. Karena Elihu mengasihi Ayub. Nah, demikian juga saya mengasihi saudara, teman-temanku, para hamba Tuhan, para pendeta. Yang pertama, untuk para hamba-hamba Tuhan yang hebat ya, disebut hebat karena memang pelayanannya luar biasa, jumlah jemaatnya luar biasa. Kalau KKR yang datang bisa ribuan, puluhan ribu, dibanding sama saya ya cuma sekian ratus itu ya. Followernya di Instagram, di YouTube ratusan ribu, kalau saya ya cuma sekian ribu. Jadi ini hamba-hamba Tuhan yang hebat. Nah, saya juga punya pesan untuk para hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta hebat. Ayo kita sama-sama merendahkan diri ya, bukan rendah diri sebenarnya, maksudnya rendah hati gitu ya, merendahkan diri menjadi orang yang rendah hati. Untuk apa? Untuk tidak sombong dengan pencapaian, dengan keberhasilan, dengan hasil-hasil yang selama ini kita capai, tapi rendah hati untuk belajar. Karena memang sering hamba-hamba Tuhan hebat ini benar-benar melayani itu, kalau istilah saya loh ya, itu kasih karunia gitu. Khotbahnya tidak bagus, tapi kenyataannya dipakai Tuhan. Jemaatnya banyak sekali. Yang pelajarannya bagus, jemaatnya sedikit ya, nggak punya karunia pengembalaan. Mungkin begitu ya. Ini saya hanya menafsirkan. Jadi de facto dipakai Tuhan luar biasa. Tapi pada masa-masa isolasi mandiri, tidak bisa khotbah ke sana kemari, nggak bisa muter sana muter sini. Alangkah baiknya kita merendahkan diri kita untuk belajar. Ya, ini yang untuk masih tahap hamba Tuhan ya, yang hebat ya. Kita gunakan waktu ini untuk belajar. Coba kita tinggalkan kesombongan bahwa kita ini hebat, tapi kita jujur dengan diri kita sendiri. Paling tidak kita jujur dengan diri kita sendiri.
dalam hal apa kita kurang kuat pengajarannya, dalam hal apa kita lemah, atau dalam hal apa kita sering diserang di sosmed, diserang di mana-mana. Jangan marah, jangan tersinggung, tapi kita gunakan untuk introspeksi. Jujur saya pernah 2 kali dimasukkan dalam akun gereja palsu. Wah, itu waktu dimasukkan banyak orang maki-maki saya dengan istilah dokter tolol, orang goblok. Wah, otaknya di mana, enggak punya empati. Wah, saya malu, saya biasa dihormati, lalu tiba-tiba kayak jadi anak kecil, jadi bulanan, dibully dengan kata-kata yang pedas sekali. Lalu saya mencoba untuk introspeksi bahwa toh saya juga tidak sempurna. Dalam bidang apa saya diserang itu saya belajar, dan ternyata memang saya juga ada kesalahan dalam bidang itu. Jadi saya menggunakan serangan-serangan itu justru untuk saya mencari Tuhan, menemukan kebenaran. Lalu saya secara terbuka saya minta maaf. Jadi mari kita yang selama ini memang punya pengikut yang mengelu-elukan kita. Saya juga punya pengikut, walaupun mungkin nggak sebanyak Bapak Ibu yang hebat tadi. Dan pengikut saya ini mengelu-elukan saya. Waktu saya dibully, ada yang japri saya, memberi kekuatan. Bahkan di posting itu pun ada yang membela juga. Tapi saya mencoba untuk memperhatikan justru malah yang menyerang saya. Kalau saya dielu-elukan, saya bisa sesat, saya bisa jatuh dalam kesombongan. Saya bisa menjadi orang yang tak tersentuh dan akhirnya tidak datang kepada Tuhan untuk merendahkan diri. Nasihat saya sekarang untuk yang bagian yang lain ya. Kalau tadi kan untuk hamba-hamba Tuhan hebat, luar biasa. Ayo kita sama-sama merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena nggak ada yang hebat. Yang hebat hanya Tuhan. Kita ini hanya hamba. Maka kalau kita habis melakukan ini dan itu, lalu ada baiknya kita berkata, Tuhan, aku ini hanya hamba yang melakukan apa yang harus kami lakukan. Kami mendoakan, ada yang sembuh karena kuasa Tuhan yang menyembuhkan. Saya berkhotbah dan ada orang lahir baru, dijamah dan berubah. Itu kuasa firman-Mu ya Tuhan. Aku hanya hamba yang mengucapkan apa yang harus diucapkan. Kita tuh hamba, jongos, kacung. Ya, kalau bahasa Ibrani keset. Kok keset itu dalam arti bahasa Jawa juga ternyata keset itu diinjak-injak ya. Tapi ya itu keset dalam arti hamba atau budak, jongos. Nah sekarang saya mau memberikan nasihat juga. Maafkan saya, bukan saya lebih pintar, tapi saya mewakili juga teman-teman saya yang lain yang atau berkata kepada saya, Pak Jarod, saya ini pusing Pak lihat sosmed. Ini pendeta berantem semuanya. Jangan pusing ya, lihat esensinya. Gunakan logika, gunakan akal, baca setiap pendapat, gunakan hati nurani juga. Nanti itu akan jadi pembelajaran yang menarik kok gitu ya. Asal kita tidak terbawa emosi lalu menjadi benci. Nah, sekarang saya ingin berbicara kepada hamba-hamba Tuhan yang hebat dalam hal pengajaran. Ya, mungkin gerejanya tidak besar, bahkan mungkin nggak punya gereja, namanya pengajar kan nggak mengembalakan gitu ya. Anda kuat sekali pengajarannya. Tapi saya memohon gitu ya, belajar dari Elihu yang memang marah kepada Ayub. Tapi dia menyampaikannya karena dorongan belas kasihan. Kalau Elihu berkata, aku berbicara ini karena bisikan di dalam batinku yang tidak bisa aku tahan, dan itu karena dia mengasihi. Makanya Tuhan tidak marah sama Elihu. Untuk para pengajar yang memang punya pelajaran yang benar, ada baiknya juga ya menggunakan waktu ini pun untuk studi perbandingan dogma. Jadi kan kita ini bergereja dalam sebuah sinode yang memiliki satu dogma tertentu. Maka kita mulai membandingkan, paling tidak kalau tidak menyerang, paling tidak kalau kita tidak setuju, maka kita bisa memahami alur jalan pikiran gereja yang lain atau dogma yang lain. Oh, dia berpikir begitu karena begitu. Dengan membanding-bandingkan, dengan mempelajari sebelum kita mengambil keputusan untuk memilih percaya yang mana, ketika nanti kita berbicara dengan pihak lain, maka kita bisa berbicara dengan pola pikir mereka, menyampaikan nasihat dengan cara yang lebih pas, sehingga menjadi lebih bijaksana. Biarlah COVID ini ya, COVID datang, dan memang
saya mengucapkan bela sungkawa dan simpati kepada yang dipanggil Tuhan melalui hal ini. Tapi melalui COVID ini juga setiap pihak, semua pihak menjadi ada waktu untuk berdiam diri dan mengawasi ajaran masing-masing. Seperti Paulus juga menasihati Timotius. Timotius, awasilah ajaranmu. Artinya kita pun harus mengawasi ajaran kita. Berbicara mengenai aneka macam hamba Tuhan. Tadi saya berikan istilah itu hamba Tuhan yang hebat, dipakai Tuhan luar biasa, jemaatnya banyak, gerejanya besar, khotbah puluhan ribu yang mengikuti. Dan mereka mungkin juga ada yang menulis buku gitu ya. Tapi bagi para pengajar ya, bagi para pengajar ada yang mengkritik ya, itu bukunya kayak renungan harian gitu ya. Banyak omong kosong. Nah, ini saya mau kasih nasihat. Bacalah buku itu. Kenapa? Loh, kan isinya itu banyak coba cerita kesaksian. Jujur ya, kalau saya bicara jujur, memang betul ada omong kosongnya. Tapi kalau saya itu membacanya memang benar-benar dengan rendah hati dan kehausan, pengen mempelajari pola pikir. Sering saya menemukan mutiara di antara omong kosong. Jadi saran saya ini menjadi waktu di mana setiap kita yang pertama dan terutama adalah berjumpa dengan Tuhan. Setelah berjumpa dengan Tuhan, pasti kita bisa berjumpa dengan sesama dengan cara yang sangat bijaksana. Karena itu saya ingin mengajarkan atau ingin mengajak membaca beberapa ayat ya. Untuk semuanya sekarang ya, untuk pendeta hebat, pendeta tidak hebat, semuanya nggak ada yang hebat. Yang hebat hanya Tuhan. Maksud saya ini untuk semua hamba Tuhan. Untuk juga jemaat ya, karena jemaat pun adalah sebenarnya hamba Tuhan. Kita ini semua adalah imamat yang rajani untuk melayani dunia ini. Kita imam bagi dunia, kita kerajaan imamat. Sebab kamulah bangsa yang termilih, imamat yang rajani. Nah, sebagai imam maka kita harus bergaul dengan Tuhan. Dan ingat ayat-ayat yang ingin saya bacakan untuk kita semuanya, termasuk untuk saya ya. Saya akan bacakan Mazmur 149 ayat yang keempat. Sebab Tuhan berkenan kepada umatnya. Ia memahkotai orang-orang rendah hati dengan keselamatan. 1 Petrus 5 ayat yang kelima. Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Mazmur, Petrus, sekarang tambah Korintus. 2 Korintus pasal 7 ayat 6, tetapi Allah yang menghiburkan orang yang rendah hati. Jadi mau Mazmur, Petrus, Korintus adalah tulisan Paulus. Jadi Daud, Mazmur, Petrus, Paulus semuanya menulis bahwa Tuhan itu menghibur, menguatkan, menyelamatkan, dekat dengan orang-orang yang rendah hati. Kalau mau dibandingkan dengan ayat-ayat yang lain, lengkap lagi gitu ya. Tuhan memusuhi orang sombong, Tuhan membenci orang congkak, tapi mengasihi orang rendah hati. Karena itu mari kita belajar dari firman Tuhan dan juga belajar dari Ayub yang merendahkan hatinya di hadapan Tuhan untuk datang kepada Tuhan, dan kalau ternyata pernah ada kesalahan dengan berani minta maaf. Kadang kita hanya berani mengampuni. Oh, dia salah, saya mau ampuni dia gitu ya. Untuk mengampuni itu butuh jiwa yang besar ya. Karena kalau nggak berjiwa besar nggak mau mengampuni. Tapi untuk minta ampun itu butuh rendah hati. Kalau misalnya nih suami istri berantem gitu ya, ya saya ampuni dia gitu. Tapi mau nggak berkata, maafkan saya. Nah, untuk minta maaf itu butuh rendah hati. Kenapa Tuhan membenci orang yang congkak? Kenapa Tuhan mencintai orang yang rendah hati? Karena kalau dia rendah hati, dia berani minta maaf. 1 Yohanes 1 ayat 9. Allah itu setia dan adil. Jikalau kita mengaku dosa, maka ia mengampuni. Orang yang rendah hati akan berani untuk mengaku dosa. Rendah hati kepada Tuhan seperti Ayub. Maka Ayub mengaku, Tuhan, aku mencabut perkataanku. Aku soleh, aku baik, tapi ada bagian dari hidupku yang tidak benar. Dan dengan ini saya mengaku Tuhan, saya mencabut perkataanku. Dengan kata lain Ayub dia minta maaf kepada Tuhan.
Mungkin lebih mudah untuk kita minta maaf kepada Tuhan karena Tuhan itu hebat, maha kuasa, maha besar. Bagaimana kalau kita minta maaf kepada sesama? Akan lebih susah? Ya susah kalau kita sombong. Saya waktu kembali kepada cerita waktu dibully ya karena masuk dalam akun satir 2 kali lagi, sebenarnya 3 kali ditambah dengan akun satir yang lain karena ada beberapa akun, yang satu masuk 2 kali, yang satu masuk 3 kali. Yang masuk 3 kali sekarang akun itu saya nggak tahu sudah nggak ada lagi. Waduh, ini rasanya juga pengen marah, pengen menyelidiki siapa yang punya. Tapi terus terang jujur waktu itu saya datang kepada Tuhan. Dan saya bilang sama Tuhan, Tuhan, koreksi hidup saya Tuhan. Saya selama ini jarang yang menegur seperti seberani anak-anak muda yang ketika bicaranya sangat nyinyir. Kadang saya buka akunnya, ada yang di private, ada yang tidak, ya, yang followernya cuma 15 orang, yang ngeposting 2-3 biji. Kadang saya pikir, ini siapa ini anak muda kayak begini, berani-beraninya negor saya. Tapi saat itulah saya sadar betapa sombongnya saya. Hanya mau ditegur oleh Tuhan, hanya mau ditegur oleh hamba-hamba Tuhan yang hebat, tapi tidak mau ditegur oleh orang yang muda. Makanya waktu Tuhan menegur Ayub, dia menggunakan ilustrasi mengenai kuda Nil dan buaya. Waktu Tuhan berfirman kepada Salomo dan menyuruh orang rajin, digunakan ilustrasi semut, belajar sama semut. Jadi kadang manusia harus merendahkan hatinya, mau belajar dengan binatang sekalipun. Karena kadang binatang juga ada kebaikan. Saya sering berbicara mengenai kesetiaan. Dan saya sering menggunakan ilustrasi kalau burung dara itu setia, Raja Wali itu setia, ayam yang tidak setia. Ayam itu jago, ayam jantan kawin kemana-mana. Di rumah saya piara ayam, tapi saya perhatikan ayam jantan pun ada baiknya. Kalau dia ketemu makanan, dia nggak makan sendiri, dia panggil sebetina. Jadi baik juga ini. Kadang-kadang laki-laki suami nggak baik, masih baik kan ayam jantan. Nah, artinya kepada binatang yang tidak setia pun dia punya kebaikan yang bisa dipelajari. Kepada orang-orang yang masih muda, yang baru bertobat, saya pun belajar bahwa ternyata saya punya kesalahan. Tuhan pakai mereka untuk menegur saya. Dan waktu itu saya datang kepada Tuhan dan saya minta maaf kepada Tuhan. Ketika saya diserang, ketika saya dikritik, saya datang kepada Tuhan. Saya minta ampun sama Tuhan bahwa ada bagian dalam hidup saya yang memang salah. Lalu Tuhan minta saya melangkah lebih jauh. Kamu bukan salah terhadap aku. Kamu salah terhadap manusia. Kamu salah kepada saya, kamu minta ampun sama saya. Kamu salah kepada manusia, kamu minta maaf sama manusia. Salah satu kesalahan saya waktu itu, saya berkomentar mengenai kematian seorang artis Korea. Komentar saya 5 menit, mungkin 4 menitnya, 3 menitnya berupa penghiburan atau insight, inspirasi yang bagus. Tapi ada beberapa kalimat yang menunjukkan bahwa saya tidak punya empati. Dan itu kesalahan yang saya upload ke publik. Saya salah kepada publik, maka saya dituntun oleh Tuhan. Bersalah sama Tuhan, minta ampun sama Tuhan. Bersalah sama orang, minta ampun sama orang. Maka waktu itu saya beranikan diri saya untuk membuat permintaan maaf. Dan juga saya sampaikan kepada publik. Lalu Tuhan memberi saya kelegaan, Tuhan berikan saya kedamaian. Saya belajar hidup ini. Saya sudah melayani bertahun-tahun. Saya bertobat tahun 82. Dan setelah melayani sejak tahun 82, 83. Saya udah nggak tahu berapa, 37, 38 tahun melayani Tuhan. Tapi saya bersyukur kalau ada orang yang berani menegur saya, menjagai saya dari kesesatan. Nah, ini yang ingin saya mengajak hari ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, ajari kami rendah hati di hadapan Tuhan. Daud merendahkan dirinya dan mengalami pemulihan bangsa itu. Ayub yang sempat merasa benar dengan argumen-argumennya, kami belajar Tuhan bahwa Ayub akhirnya mencabut perkataan ketika berhadapan dengan Tuhan yang benar. Kebenaran kami tidak ada artinya. Kami melayani dan kami berjuang dalam kekudusan kami. Tapi firman-Mu berkata kekudusan kami seperti kain kotor. Karena itu ajari kami rendah hati ya Tuhan. Untuk
jujur dengan diri kami sendiri, untuk jujur di hadapan Tuhan, dan untuk jujur juga dengan sesama. Ajari kami rendah hati di hadapan Tuhan, rendah hati juga terhadap sesama. Pulihkan keadaan kami, pulihkan bangsa kami, pulihkan keluarga kami, pulihkan kesehatan kami, pulihkan ekonomi kami, pulihkan ya Tuhan. Kami memohon belas kasihan Tuhan, supaya pemulihan terjadi dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya, itulah renungan hari ini. Semoga memberkati. Sampai jumpa dalam edisi selanjutnya. Tuhan memberkati.